Saya share dulu ya. Ini mata kuliah peminatan ya. Tadi hanya yang harus teknik tenaga listrik lah yang ambil ya. Ini jangan sampai ngambil salah yang peminatan ya. Nanti harus ditanya ke PA-nya ngisi KRS. Jadi kalian sudah semester sebentar saya cek dulu nih ya. Semester 21 ya. Terus jadi sudah peminatan ya, peminatan harus kuat nih ya, atau teknik tenaga listrik ya. Jadi jangan sampai salah ya. Karena kemarin ada yang salah, jadi ketahuan waktu saya cek di ke apa namanya waktu dia KP baru ketahuan di situ ya. Jadi jangan sampai salah, ini pembangkit tenaga listrik adalah peminatan teknik tenaga listrik ya kuliahnya. Walaupun nanti ada beberapa yang gabung ya, tapi ini sebagian besar berbeda ya. Jadi kalau kalian mengambil Telkom mengambil ini ya tidak dihitung untuk 100 minimal 144-nya. Tapi boleh nggak dihapus. Nah, nanti akibatnya apa? Kewajiban mata kuliah wajib di peminatan kurang gitu ya. Dan ini kedua-duanya Rizky sama Lukman sudah peminatan teknik tenaga listrik ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, nah, jangan sampai salah ya. Nah, kita mulai pembangkit tenaga listrik ini peminatan telekomunikasi apa harus kuat ya. Nah, di sini kita nanti akan membahas tujuannya adalah untuk memahami ya mekanisme kerja daripada perancangan pembangkit tenaga listrik seperti PLTU mulai dari proses bahan bakarnya ya sampai menjadi listrik, PLTA, PLTG ya, PLTD dan nanti PLTN nuklir ya. Walaupun di kita belum ada pembangkit yang komersil hanya untuk skala laboratorium ya, seperti di Serpong, di Jogja juga ada ya. Cuman untuk seperti pembangkit listrik yang besar itu belum ada. Nah, ini kita ya bahas kita nanti ya. Nanti ada dari PLTG dan PLTU itu nanti ada PLTGU. Biasanya itu emang PLTG dulu ya, sisanya dari sisa pembakaran yang harusnya didinginkan digunakan lagi untuk uap. Artinya PLTGU. Ada juga nanti yang PLTG murni, ada yang PLTGU. Nah, dalam prakteknya banyak yang menggunakan PLTGU. Kenapa? Karena output panas dari gas itu masih sangat tinggi gitu ya, sehingga bisa dia menguapkan air. Sehingga ada dua apa namanya turbinnya nanti ada turbin uap, ada turbin gas, gitu ya. Sehingga dia mempunyai dua pembangkit generatornya nanti ya. Jadi sisanya tidak di apa? Tidak dibuang, tapi dipergunakan lagi. Baru setelah uap, baru nanti dia di kondensor. Nah, itu nanti materinya sama seperti tadi itu. Dasar pembangkit ini secara umum ya, yang tenaga uap, nanti uapnya dulu, kemudian generator uapnya, kemudian di sini yang paling banyak nanti di sini ya, uap ini. Kemudian baru turbin uapnya. Kemudian baru kita masuk ke diesel. Jadi kita bahas yang panas dulu itu ya, semuanya yang thermal, thermal dengan tungku ya, batu bara ataupun bahan bakar lainnya. Kemudian dengan diesel juga panas itu ya. Cuma di sistemnya tertutup, sedangkan pembakaran dalam ya. Sedangkan uap itu kan pembakaran luar. Turbin gas sama ya, dia lebih pembakaran luar juga, nggak kompres deh ya. Kemudian nuklir.
Nah, ini nuklir sebenarnya ininya sama dengan uap, penggeraknya ya. Penggeraknya juga uap, uap yang di cuman bahan bakarnya menggunakan nuklir. Nah, bedanya itu dengan uap ya. Kalau uap dia dengan batu bara, dengan minyak gitu ya. Nah, kenapa dia nggak disebut uap juga? Karena untuk uap sudah ada namanya, makanya dia dari bahan bakar. Inilah apa namanya, pembangkit yang dari bahan bakarnya. Biasanya dari penggerak ya. Karena tenaga uap digerakkan oleh uap. Tenaga gas digerakkan oleh gas. Tenaga air digerakkan oleh air. Sebentar ya. Nah, ini dulu. Sebentar ya. Ini dia tadi nuklir karena dia satu-satunya pembangkit yang menggunakan bahan bakarnya ya. Yang pembangkit konvensional ini disebut pembangkit konvensional ya. Nah, hidro itu ada dua nanti pembangkit tenaga air. Yang skala besar yang membuat waduk itu disebut pembangkit tenaga listrik tenaga air. Sedangkan nanti yang tanpa waduk itu nanti dia masuknya ke energi terbarukan. Karena ini tidak merusak atau tidak merubah tatanan atau landscape-nya sungai gitu ya. Kalau PLTA skala besar ini dia kan harus dibikin waduknya ya. Karena dia memerlukan ketinggian dan menampung air yang banyak karena yang namanya hujan itu tidak sepanjang tahun gitu ya. Makanya nanti akan kita bahas nanti. Nah, nanti itu skala kecil dan mikro, maka maka ada yang Pico ya, Pico hidro, mikro hidro, nanti mini hidro. Nah, kadang-kadang mini itu udah termasuk ada yang memasukkan ke pembangkit konvensional ya. Dia mikro dan Pico itu yang energi terbarukan. Karena dia tidak merubah ya landscape atau daerah tempat dia berada. Kalau PLTA dia akan bikin waduk malah menggusur gitu ya, memindahkan penduduk bisa beberapa desa atau malah kecamatan gitu ya, karena sangat luas. Nah, makanya nanti ada yang berbeda, walaupun sama-sama air ya. Nah, inilah jenis-jenis pembangkit yang kita bahas di pembangkit tenaga listrik konvensional ya. Nanti ada lagi pembangkit tenaga listrik energi terbarukan, khusus energi terbarukan semua dia. Sini. Nah, pustakanya ini memang agak termasuk kuliah yang agak susah buku ajarnya yang ada ya, pembangkit tenaga listrik ini. Ini dia banyak dari India nih yang pembangkit tenaga listrik itu ya. Jadi agak susah kita dapatkan, tidak seperti buku-buku lain ya, cukup banyak. Boleh aja kamu searching nanti di internet ya, agak repot. Ini ada beberapa buku power plant ya, power plant engineering, kemudian sama ya yang hanya beda ini yang di atasnya RK Head itu India itu ya RK. Kemudian PKNAK Power Plant Engineering, kemudian Akaraja Power Plant Engineering, semua itu ya Power Plant Engineering. Blackford ya, ini yang baru orang Barat. Ini yang dari Arab El Wakil, M Wakil ya, udah diterjemahkan di Erlangga. Nah, inilah bahan materi buku ajarnya ya. Kemudian ini sama dengan ini udah tahu ya, penilaian. Ada yang terstruktur, ada yang gas ya. Nah, nanti di apa namanya nanti saya tampilkan juga kalian tugas-tugasnya nanti dan video hasil ininya kalau diperlukan nanti akan saya kirim linknya ke Google Classroom ya. Jadi di apa di yang saya kirimkan ke apa namanya ke situ nanti apa namanya ada link link ini ya, link Google Classroom ya. Seperti ini saya share dulu. Nah, itu dimasukkan ya. Diklik aja nanti sini ya, link Google Classroom dengan email yang nama kalian ya. Jangan nama aneh-aneh. Karena nanti akan muncul nama emailnya ya di sini ya. Ini nanti. Ya.
Iya, Nanti Pak. diklik. Oh, itu untuk 1 semester itu. Untuk 1 semester ya. 1 semester. Sekarang kita masuk ke materi pendahuluan yang pertama. Ini cukup banyak ya. Akan kita scan aja agak cepat. Nanti minggu depan baru masuk ke materi intinya ya. Jadi keperluan energi listrik ya itu sangat penting sekali ya, di mana sebagian besar pembangkit listrik di dunia itu menggunakan energi termal yang dari batu bara, dari minyak bumi, dari gas yang akan menghasilkan polusi yang besar. Karena untuk pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan penduduk itu pertumbuhan ekonomi itu tergantung juga dari pertumbuhan daripada energi listrik, pertumbuhan energi listrik gitu ya. Jadi itu dari pertambahan GDP penduduk dunia itu dia juga berkolerasi terhadap pertumbuhan uh, ekonomi dari listrik ya. Di mana semakin kecil suatu negara uh, penggunaan listrik per kapitanya ya, per penduduknya itu semakin kecil, maka tingkat GDP-nya, penghasilan apa ya, gross national product-nya itu akan turun ya, lebih kecil. Tapi dari sisi lain, energi ini juga mengakibatkan polusi dan meningkatkan panas ya. Nanti makanya muncul pembangkit energi terbarukan nanti. Nah, dalam satu sisi kita memerlukan energi listrik untuk berbagai keperluan yang ujung-ujungnya juga meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan penghasilan penduduk ya. Tapi dia juga meningkatkan apa namanya polusi di bumi. Sehingga ini perlu dikurangi dan diganti dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu nanti energi terbarukan ya. Seperti solar cell, matahari, angin, dan sebagainya. Jadi untuk standar hidup juga akan meningkatnya standar hidup juga akan meningkatkan konsumsi energi per kapita. Nah, konsumsi energi per kapita meningkat, berarti nanti juga polusi akan meningkat. Nah, tapi itu bisa dikurangi dengan menggunakan energi terbarukan. Nanti akan kita bahas sendiri itu ya. Hingga nanti pertimbangan kebutuhan dan pasokan energi harus memperhitungkan peningkatan tindakan konservasi. Harus dengan bermacam-macam sumber gitu ya. Nah, kalau di Indonesia hampir semua kecuali yang nuklir ya, itu kita ada. Ada yang konvensional seperti air, ada uap, gas, ya, kemudian diesel, biasanya untuk di daerah pulau-pulau kecil dan terpencil ya. Ada juga energi terbarukan, hanya yang laut yang kita belum ada ya. Matahari yang paling banyak, kemudian ada beberapa tempat itu angin, kemudian juga ada panas bumi. Kalau konvensional kita nuklir yang belum ada, sedangkan kalau energi terbarukan adalah energi laut ya, apakah dia gelombang, pasang surut ataupun otek. Jadi laut itu ada 3 ya, gelombang, berarti dia karena gerakan gelombangnya, kemudian pasang surut karena pasang surutnya ya menghasilkan energi, dan satu lagi otek. Itu perbedaan suhu permukaan dengan suhu di kedalaman laut ya. Nah, itu belum belum ada di Indonesia. Karena nanti akan kelihatan, walaupun kita negara laut ya, kepulauannya lebih banyak luas laut daripada daratan, ternyata untuk energi laut yang skala besar itu kita potensinya lebih kecil. Kecuali otek. Nah, otek itu kita besar, cuman otek itu adalah Ocean Thermal Energy Conversion ya. Mau ubah konversi panas, sisi panas tadi ya. Nah, cuman itu skalanya masih skala lab atau skala kecil ya, belum untuk komersil. Jadi untuk konsep pembangkit tenaga listrik itu adalah sebuah perakitan ya sistemnya dan subsistem itu nanti macam-macam tergantung dari
bahan bakarnya ya, bahan bakar yang akan menghasilkan. Yang tujuannya apa? Adalah menggerakkan. Karena nanti jika sudah ada daya gerak, itu udah pasti bisa kita menghasilkan listrik bolak-balik ya. Nah, untuk menggerakkannya itu ya macam-macam sumbernya. Ada yang dari panas, ya panas itu ada yang dari batu bara, ada yang dari minyak bumi, ada yang dari gas, dan itu juga ada pembakaran dalam dan pembakaran luar gitu ya. Kemudian nanti ada yang dari apa namanya air gitu ya. Ada yang dari bahan bakarnya nuklir. Nah, itu nanti dari sumbernya itu jadi dari subsistemnya atau sistem dan subsistemnya yang menghasilkan listrik. Nah, maka listrik itu adalah daya yang ekonomis dan persyaratan-persyaratannya. Jadi hasil listriknya itu harus lebih murah daripada apa namanya bahan bakar, kemudian dan peralatan lainnya ya. Tidak nanti tidak ekonomis tidak akan bisa. Jadi pemerintah juga tidak bisa subsidi terus-menerus gitu ya. Walaupun di kita masih ada subsidi ya untuk daya 450 watt di Indonesia itu ya. Masih ada subsidi. Walaupun tidak semua ya. Biayanya murah. Tapi itu tidak ekonomis itu. Jadi karena disubsidi ya. Sama juga dengan bahan bakar ya BBM. Ada subsidi kan. Dan jenis tertentu. Jadi sisanya negara yang bayar. Jadi dia harus ekonomis dan idealnya harus ramah lingkungan. Tapi ini yang agak susah ketemunya. Ekonomisnya bisa itu ya. Untuk ramah lingkungan, terutama yang thermal, yang paling parah itu adalah batu bara. Nah, itu untuk ramah lingkungan itu susah. Karena dia pembakaran bahan padat itu kan akan menghasilkan polusi yang besar gitu ya. Tadi ada asap, ada abu, ada debu gitu ya. Selain panasnya ya. Jadi di semester ini kita akan membahas pembangkit konvensional. Nanti akan kita bahas non konvensional seperti apa gitu ya. Kemudian untuk lingkungan tadi juga ya bukan hanya dari listrik ya, juga dari apa juga dari nanti namanya seperti untuk apa namanya refrigeran seperti untuk pendingin ya AC itu refrigerannya juga harus yang ramah lingkungan. Nanti sudah ada yang dilarang yang jenis tertentu ya. Ini adalah bagian dari pembangkit tenaga listrik. Nah, yang kita yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nanti ya, walaupun tidak semua yang kita bahas ya, adalah steam engine power plant atau pembangkit listrik tenaga uap ya, mesin uap. Kemudian steam turbine power plant nanti dia turbin uap. Kemudian nanti diesel power plant, gas turbin nanti ya. Kemudian baru hidro, walaupun nanti kita terakhir hidronya ya. Kemudian nuklir. Nuklir kita karena semuanya selain hidro itu adalah panas ya. Nah, yang kanan ini nanti kita bahas sendiri nanti, walaupun tidak semua ya. Yang kita bahas nanti adalah fuel cell, apa, photovoltaic. Jadi 3 di atas belum. Kemudian nanti biogas, geothermal, angin, nanti otek, wave dan tidal. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Jadi ada beberapa solar cell, photovoltaic, kemudian biogas, biomasa, geothermal, angin, kemudian otek, kemudian gelombang dan surut. Nah, itu yang kita bahas nanti khusus. Yang lainnya ini masih taraf ini ya, lab ya, termoelektrik, termoionik ya, fuel cell ini masih lab. Photovoltaic sudah aplikatif sangat paling luas nih ya, selain angin beberapa negara ya. MHD power plant sama fusion reaktor itu kan kalau yang nuklir di sini kan divisi ya, pembelahan sel. Kalau fusi itu peluburan. Ini baru Rusia ya yang bisa. Biasanya untuk bom fusi itu biasanya bom nuklir ya. Tapi ini fusi ini bisa juga diolah untuk pembangkit listrik karena fusi ini apa namanya cenderung mudah meledak karena memang untuk bomnya. Kalau nuklir yang di konvensional ini adalah fisi ya, pembelahan sel.
Biogas ini banyak, walaupun setempat dia ya. Geothermal ini kita di Indonesia adalah karena negara apa gunung api ya, kita akan ini data tadi kita tadi ya, pembangkit listrik dapat didefinisikan sebagai mesin atau perakitan peralatan yang menghasilkan memberikan energi mekanik atau listrik. Mekanik dulu ya, gerak ya, baru yang menjadikan energi listrik. Nah, peralatan utamanya adalah generator yang menghasilkan listrik. Ini menjadi pembangkitnya ya. Nah, untuk menggerakkan generator itu yang macam-macam tadi. Ujungnya di sini ya generator. Untuk menggerakkan generator, nah dibutuhkan macam-macam penggerak seperti air, seperti dari uap, seperti dari gas. Ya, gas itu nggak langsung gas ya, dia menggerakkan turbin turbin gas, baru menggerakkan generator. Air menggerakkan turbin air, menggerakkan generator. Diesel menggerakkan diesel ya, baru dia akan menggerakkan generator. Nuklir sama, dia akan menggerakkan turbin air, turbin apa ya, uap ya, dia akan menghasilkan uap panas. Nah, gitu. Kemudian dikopling atau dihubungkan ke penggerak utama, akan menghasilkan listrik. Penggerak utamanya tadi adalah turbin air, turbin uap, turbin gas gitu ya, diesel, baru dia akan menghasilkan listrik. Jadi di ujung ini sama ya, generator ujungnya, karena generatornya ini yang menghasilkan listrik. Jadi bukan turbin yang menghasilkan listrik ya, turbin hanya menghasilkan gerak yang menggerakkan generator. Ini makanya di peran utamanya. Kemudian sisa-sisa yang lain itu tergantung dari bahan bakar kita apa. Jadi jenis penggerak utama ini yang menentukan jenis pembangkitnya. Penggeraknya air, kecuali tadi nuklir gitu ya. Nah, di sini tadi penggerak uap ya uap. Penggerak diesel diesel, penggerak gas gas, penggerak air. Penggeraknya ini penggeraknya juga air nih, cuman bahan bakarnya nuklir. Ini bukan dari bahan bakar sendiri ya, ya nuklir sendiri. Sebagian besar ya, jenis penggerak utama menentukan jenisnya. Jadi pembangkit tenaga listrik, ini dia uap dari uap, pembangkit listrik tenaga diesel dari diesel penggeraknya yang menggerakkan generator ya, pembangkit listrik tenaga nuklir ya nuklir, tenaga gas gas turbin gas ya, pembangkit tenaga air air ya nuklir ya, ini dia tidak nuklir yang menggerakkan tetap adalah uap. Nuklir hanya menghasilkan panasnya. Panasnya sama dengan gas, memanaskan boiler atau batu bara atau minyak. Itu dia. Nah, ini dia namanya yang berbeda sendiri. Makanya saya tambahin ini. Jadi pembangkit tenaga uap, pembangkit tenaga listrik, tenaga diesel, tenaga turbin gas, tenaga nuklir, itu disebut pembangkit listrik tenaga termal atau panas. Karena ini akan mengubah panas menjadi energi, tapi nggak langsung panas menjadi listrik ya. Panas dia ada yang berubah jadi air, memanaskan air dulu, air menjadi uap, uapnya menggerakkan turbin uapnya yang menggerakkan generator. Kalau air, dari air langsung menggerakkan generator, langsung menggerakkan turbin air dikoppel ya di ke generator. Kemudian juga gas sama, gas menggerakkan apa namanya, gas itu bisa dua ya, dia bisa untuk pembakaran boiler dulu sehingga jadi gas, atau langsung dia gas itu langsung menggerakkan pembakaran gas, mengibatkan pembakaran menggerakkan turbin gas, baru ke generator. Ya nuklir itu dia sendiri. Nuklir mirip dengan tenaga uap batu bara ya, cuman yang satu pembakaran batu bara, satu dia adalah apa namanya pembelahan sel, ya, pembelahan sel yang berantai sehingga menyebabkan panas. Nah, panasnya disebut dengan moderator airnya itu ya, air panas tersebut akan disalurkan ke heat exchanger atau penukar panas ya, yang akan memanaskan air. Air akan menguap-uap, akan menggerakkan turbin. Nah, itu dia ya. Jadi nuklir itu mirip dengan gas batu bara ya, tetapi dia tidak ada ininya ya, apa namanya, asap itunya. Cuma nanti resiko apanya dari bahan bakar nuklir itu yang tinggi, berbahaya gitu ya. Nah, ini nggak usah terlalu kita bahas ya. Yang sama dengan MA, ini energi untuk suhu air.
Kemudian jenis-jenis energi tadi, berapa jenis energi ya? Eh, dari energi nuklir, listrik, termal, kimia, dan energi radiasi ya. Radiasi seperti matahari ya. Kemudian juga gravitasi dan kinetik. Yang menghasilkan ujung-ujungnya apa? Energi mekanik. Nah, satu-satunya yang sekarang yang sudah komersil itu ya, yang tidak menggunakan gerak itu adalah solar cell atau panel surya ya. Dia tidak ada bergerak. Dia akan mengubah bahan semikonduktor ya, mengubah elektron menjadi listrik. Makanya dia diesel dia, apa DC dia ya, DC. Nuklir seperti saya bilang tadi, dia memanaskan mesin uap ya. Jadi bukan nuklirnya langsung menggerakkan, nuklir hanya memanas. Jadi untuk daya listrik penggunaannya yang terbesar itu adalah industri ya atau pabrik dan rumah tangga. Nah, nanti mungkin industri atau pabrik, kemudian baru rumah tangga ya. Nah, nanti dengan berkembangnya penggunaan kendaraan listrik itu mungkin bisa menggeser rumah ya. Nah, sekarang untuk apa namanya, untuk mengurangi polusi dan panas ya, menurunkan panas bumi, makanya banyak sekarang kendaraan listrik. Sekarang kan kendaraan mayoritas dari bahan bakar ya, bahan bakar minyak atau gas ya, lebih banyak lagi gas, minyak ya. Nah, sekarang nanti uh, mulai bergeser motor listrik, mobil listrik gitu ya. Sedangkan kalau rumah tangga sudah mulai juga listrik itu sangat banyak digunakan, tapi sumbernya mulai berubah ya. Terutama di negara maju, mereka sudah banyak menggunakan energi terbarukan. Kalau di kita masih terbatas pada penggunaan pribadi yang banyak ya, energi terbarukannya, kecuali angin dan panas bumi. Sedangkan energi surya sudah mulai beberapa tempat, kemarin yang terakhir dari semi presiden itu adalah di waduk dekat Cirata apa ya, di yang Jawa Barat ya, Cirata kalau nggak salah, itu yang panel surya yang cukup besar. Sedangkan kalau apa namanya, angin itu di Sulawesi Selatan. Sedangkan kalau panas bumi itu beberapa tempat ada di beberapa di tempat Sumatera dan Pulau Jawa ya. Karena kita masih belum optimal tuh, padahal kita termasuk yang terbesar di dunia potensi panas bumi. Tapi itu apa namanya, berada jauh dari ini ya, karena ada pegunungan ya, dan biayanya juga mahal. Dan jaminan untuk jadi listriknya belum ada. Sama waktu kita ngembor minyak, ya bisa dapat minyak, bisa tidak gitu ya. Sama aja ngembor air untuk rumah gitu ya. Dibor, ternyata nggak keluar air. Gitu juga untuk panas bumi. Jadi resikonya cukup besar, walaupun potensinya kita besar. Berbeda dengan kita membuat PLTU, ya pasti jadi selagi ada batu bara, bahan bakarnya jadi. Ya kan untuk panas bumi belum tentu dapat. Makanya dia risikonya cukup besar. Walaupun kita punya apa namanya, energi yang sangat potensi yang sangat besar. Karena kita berada di luar lingkaran apanya, istilahkan ring of fire ya. Uh, apa namanya, gunung berapi. Kita termasuk negara yang banyak gunung berapi. Beberapa energi saja yang usah kita dalam sini ya. Jadi baru kita nanti daya itu ya, ini yang berguna ya, yang dihasilkan. Nah, banyak usaha yang dihasilkan setiap waktu. Jadi yang kita bayar listrik umpamanya ke PLN itu adalah dayanya ya, berapa watt, hour ya. Jadi adalah daya persatuan waktu itu adalah. Ini dia beberapa istilah ya. Satu watt itu sama dengan 1 joule per second.
Kemudian 1 kilowatt ya 1000 watt ya. Udah. 1 megawatt berarti sama dengan 1000 kilowatt atau 1 juta watt. Biasanya kalau di kita itu adalah kilowatt ya kalau untuk listrik rumah itu atau industri ya. Nah, ini ada horsepower. Horsepower itu adalah 746 watt. Orang kan gampang 7,5 gitu ya untuk memudahkan itu sebenarnya ya. Realnya adalah 746. Kemudian PK. Jadi PK tidak sama dengan HP. Horsepower dengan PK itu walaupun artinya sama ya, horsepower tenaga kuda, PK juga tenaga kuda, cuman bahasa Belanda. PK itu adalah paardekraft, daya kuda, horsepower juga daya kuda, tetapi besarnya berbeda. Jadi 1 horsepower itu lebih besar sedikit daripada daya kuda. Jadi 1,014 PK. Jadi berarti 1 PK berarti 746 dibagi 1,014. Gitu deh ya. Tidak sampai 746. Jadi 1 horsepower, nanti saya hitung ya sebentar. 746, ya saya hitung sebentar ya. Saya tambahkan di sini nanti. 746, ya. 735, 736 Pak ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit 736 ya. 736. 1 PK ini 736 watt. Lalu kalau dalam PK-nya 0,986 ya. Saya tambahkan dikit dulu ya. 0,986. Ini adalah wattnya. 0,896 HP. Ini ke atas dulu. Jadi kalau dalam prakteknya orang disamakan 750 1 PK sama dengan 1 HP gitu ya. Dari sedikit berbeda ya. Itu karena lebih besar HP ya daripada PK. Jadi 1 horsepower sama dengan 1,014 PK sehingga 1 PK sama dengan 0,896 HP. 0,986 ya kembali 986. Tuh dia. Nah, ini yang sering dipergunakan. Nah, kalau ini biasanya ke motor ya, yang biasanya ya, mesin ya, baru pakai PK atau HP. Tapi kalau listrik itu biasanya dia digunakan watt, kilowatt. Jadi kalau umpamanya AC-nya berapa PK, daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan AC itu berapa watt gitu ya. Oh, 1 PK berarti dia 746. Orang menyediakan 750 gitu kan. Oh, 1 PK sebenarnya 1 HP gitu. Padahal 0,9 ya hampir sama sih ya. Cuma lebih besar sedikit HP. Nah, itu daya-daya yang ada ya. Nah, setelah energi itu menjadi listrik, itu adalah energi yang paling mudah untuk disalurkan dibandingkan dengan energi lain. Tanpa atau hilangnya itu sangat sedikit gitu ya. Kalau energi lain disalurkan, itu lama-lama dia hilang ke ujung. Namanya panas. Hanya akan dingin dia kan. Tapi kalau energi listrik tidak. Emang nanti dia akan turun tegangannya, tapi akan sangat mudah menaikkannya tanpa menggunakan penggerak. Jadi dia dengan trafo saja. Trafo itu kan diam. Adalah mesin yang diam ya.
Kalau untuk menggerakkan pamannya panas lagi, kita harus udah mulai dingin ya disalurkan jarak yang jauh ya. Mulai dingin berarti kan dipanaskan lagi, energi lagi kan. Sedangkan kalau udah jadi listrik tidak, hanya dengan trafo dia akan naik lagi. Trafo itu tidak ada barang yang bergerak, diam saja. Sehingga ada energi yang paling nyaman dan paling serbaguna. Setelah jadi listrik dia bisa menjadi panas lagi, bisa menjadi gerak gitu ya. Tapi tentu ada rugi-ruginya karena sumbernya pasti tidak ada yang energi yang tuh yang 100% ya. Tapi dia setelah jadi listrik dia bisa menjadi energi lain, menjadi panas bisa, menjadi gerak bisa, menjadi dingin juga bisa gitu ya. Dengan peralatan lain tentunya ya. Tapi setelah jadi listrik. Tapi kalau energi lain, umpamanya energi angin, ya tidak bisa kita pindahkan angin di satu daerah ke daerah lain. Hanya dipakai di situ. Kalau listrik bisa disalurkan. Panas juga akan hilang. Gitu ya. Matahari apalagi. Oh di sini ada matahari bagus, di sana karena awan nggak bisa dipindahkan. Tapi kalau listrik bisa. Nah, cuman sampai sekarang masih menggunakan kabel ya sebagai transmisinya. Nah, itu sekarang sudah dimulai diteliti gimana menyalurkan listrik itu yang energi ini ya, yang tinggi ya, energi listrik tegangan tinggi tanpa atau dengan wireless ya. Itu sudah mulai dicoba di Selandia Baru, tentu di daerah-daerah terpencil ya, yang tidak karena nanti akan melewati, nanti kalau ada yang menghalangi bisa kebakar. Kalau yang tingkat rendah kan seperti radio, televisi, seluler ya itu kan energi listrik itu yang dipindahkan tanpa kabel. Oh, dulu kan telepon itu pakai kabel juga kan, listrik. Bah, sekarang tanpa kabel. Cuman yang untuk tegangan tinggi masih belum, masih dalam tahap eh, apa namanya uji coba. Walaupun dulu awal-awal penemuan listrik bolak-balik dan DC itu yang apa namanya peneliti zaman itu sekarang dia namanya diambil untuk mobil listrik ya Elon Musk itu ya otak. Nah, dia sudah menemukan cuman karena ya persaingan waktu itu akhirnya hilang. Nah sekarang mulai lagi dikembangkan. Ternyata orang perlu karena untuk menyalurkan karena pembangkit tenaga listrik itu biasanya selain diesel ya biasanya itu jauh dari pemukiman. PLTA jauh. Oh, PLTU juga harus dari sumber air ya karena untuk pendinginnya dan untuk boilernya. Sama juga PLTN juga harus dekat sumber air. Hanya PLTD yang bisa dekat rumah. Dayanya kecil, gitu ya, dayanya kecil. Nah, di situ dia listrik ini oh, sangat mudah untuk diubah ke bentuk lain. Kemudian dalam sampai sekarang nih sektor industri dan rumah pertanian itu sangat membutuhkan listrik, terutama pertanian-pertanian modern ya. Kalau kita kan masih banyak menggunakan tenaga manusia dan hewan. Kalau di negara maju, satu orang petani itu mempunyai lahan berhektar-hektar, bisa puluhan hektar ya, karena mereka menggunakan peralatan-peralatan yang membantunya seperti mesin, traktor ya. Dan kita kan masih banyak menggunakan tenaga manusia. Jadi satu orang itu bisa bekerja berhektar-hektar dalam satu hari. Nah, itu memerlukan listrik ya. Sehingga untuk pertumbuhan ekonomi tadi diperlukan pertumbuhan energi listrik. 1% GDP suatu negara itu memerlukan sekian persen pertumbuhan listrik. Nah, semakin maju suatu daerah, semakin membutuhkan listrik. Yang tadinya kita tidak membutuhkan listrik, sekarang membutuhkan listrik. Yang tadinya masaknya masih menggunakan kayu, pindah dulu ke minyak. Kemudian pindah ke gas. Nah, sekarang sudah banyak lagi ke listrik. Nah, ujungnya listrik itu lebih 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 polusinya nggak ada ya. Kalau masih gas masih ada itu. Apalagi gas di kita itu masih belum saluran pipa ya, masih berupa apa namanya dibawa ke dengan tempat gitu ya. Kalau di negara maju kayak kayak pam ya. Jadi dia sudah pakai di Jakarta sudah ada beberapa tempat yang kayak gas itu seperti air pump pakai saluran. Tapi itu baru area kecil ya.
Nah, dengan listrik itu semuanya bisa diatasi. Nah, ini beberapa sejarah kelistrikan. Pertama tentu waktu ini zaman Belanda ya, waktu pertama dibuat. Tentu untuk kepentingan mereka sebenarnya. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Belanda kalah sama Jepang, Jepang yang menguasai. Setelah tahun 45, nah Indonesia mulai menggunakan listrik dan beberapa kali perubahan organisasi kelistrikan di Indonesia. Nanti akan kita bahas di sini ya. Tahun 45 membentuk Jawatan Listrik dan Gas ya, digabung ya listrik dan gas. Awalnya masih saat itu masih 157,5 megawatt ya. Sebagian besar di Pulau Jawa. Pulau-pulau lain hanya kota-kota besarnya saja ya. Di Jawa juga masih belum. Kemudian tahun 61 diganti dari Jawatan Listrik Gas diubah menjadi BPU, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara. Udah PLN itunya ya, cuman masih gas masih digabung dengan Kokas. Kemudian tahun 65 dibubarkan BPU PLN dan dibentuk dua perusahaan, yaitu perusahaan listrik negara sendiri sampai sekarang itu ya, pengelola tenaga listrik, dan gas PGN sampai sekarang, PT Gas Negara. Kemudian pada saat itu kapasitasnya meningkat hampir 2 kali lipat dari 157 ya, ribu dari tahun awal 45 sampai 65, 20 tahun itu ya, 2 kali lipat. Tahun 72 dijadikan perusahaan umum PLN. Kemudian tahun 90 Maret 1417 PLN ditetapkan sebagai memegang kuasa usaha ketenaga listrikan. Walaupun pembangkit listrik itu ada yang swasta, tetapi semuanya dijual ke PLN. Ada juga yang langsung sih ya, beberapa area industri itu ada pembangkit swasta, dia jual langsung ke industri, tapi bukan ke rumah tangga gitu ya. Nah kalau ke rumah tangga itu nggak sanggup orang karena jaringannya ya luas, panjang. Hanya PLN satu-satunya monopoli. Di negara maju itu swasta ya, seperti Jepang itu swasta. Jadi swasta untuk penggerak bisnis ya, itu biasanya di daerah-daerah kawasan industri. Seperti Jababeka, M2000 gitu ya. Itu juga beberapa di Banten itu ya. Ada pembangkit listrik swasta tetapi dia konsumennya adalah industri ya. Bukan seperti PLN yang untuk semua kalangan. Ini perkembangannya ya, pembangkit listrik. Tahun 2003 sudah mencapai tadinya hanya 500, 600 ya, 21.000 megawatt. Jadi dari ini 2003 ya, 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu ya. PLTA dengan diesel, kemudian uap yang besar ya. PLTA memang tergantung ya dari ini apa namanya waduk. Sekarang bertambah ya terus ya. Jadi PLTU dengan PLTGU yang paling besar ya. Ini nih, PLTU 6.800, ini 6.000, 12 sendiri deh ya. Dari 21.000 ampere, lebih dari separuh itu adalah PLTU dan PLTUG. Baru setelah itu air, baru diesel. Nah, diesel itu tersebar deh ya. Sedangkan waduk itu jumlahnya lebih sedikit. Kemudian transmisinya juga karena berkembangnya daya, tentu memerlukan transmisi. Nah, nanti kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Istirahat dulu sebentar ya. Sholat maghrib ya. Dikit lagi ya. Kemudian di bidang transmisi dan distribusi ya. Jadi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan, maka diperlukan nanti transmisinya dan distribusinya. Transmisi itu untuk menyalurkan ya, distribusi untuk ke pelanggannya yang banyak. Ya, di transmisi Jawa Bali itu tegangannya berbeda dengan di luar Jawa ya. Terkoneksi, maksudnya interkoneksi ini adalah seluruh pembangkit itu terhubung. Jika suatu daerah kekurangan daya akan dipasok oleh pembangkit lain. Tetapi ini juga pernah dulu tahun berapa dulu masih COVID nggak salah itu ya. Terjadi pemadaman Jawa banyak gitu ya. Nah, itu kelemahan dari sistem interkoneksi itu. Jadi pada saat satu pembangkit itu terjadi waktu itu kan sebenarnya kerusakannya karena jaringannya ya terputus atau rusak. Nah, tiba-tiba ya, atau dengan perencanaan itu bisa dialihkan ke pembangkit lain.
tiba-tiba ya pembangkit lain tidak siap. Sehingga nanti dia daya yang digunakan tadi akan membebani pembangkit yang lainnya sehingga akan menjadi pemadaman ya, padam. Padahal hanya gara-gara ada satu atau beberapa pembangkit yang tiba-tiba jaringan terputus gitu ya, sehingga daya ke interkoneksi akan berkurang. Dia akan dipindahkan ke pembangkit yang lain ya, sehingga akibatnya pembangkit tersebut melebihi bebannya sehingga juga drop ya. Itu kelemahan. Tetapi keuntungannya jika suatu yang kalau pada saat tidak terjadi musibah mendadak gitu ya, pada saat daerah lain kurang bisa disalurkan. Nah, untuk tahun-tahun sekarang ini interkoneksi Jawa Bali ini sudah melebihi kebutuhan yang diperlukan. Daya yang disediakan lebih besar dari yang digunakan. Cuman hanya untuk interkoneksi Jawa Bali. Kemudian selain itu, Jawa Bali hanya di Pulau Jawa Bali saja ya. Pulau-pulau di sekitarnya juga belum 100%. Itu namanya nanti apa? eh, Elektrifikasi istilahnya ya. Jadi eh, rumah tangga yang teraliri aliran listrik. Nah, untuk Jawa Bali itu sudah 100%, mendekati 100% ya. Karena ada di daerah yang emang jauh di apa di pedesaan itu masih ada yang belum seperti di daerah Banten itu orang-orang asli apa itu ya. Nah, itu kan dia emang nggak membutuhkan listrik kan. Jadi tidak bisa dibilang 100% ya. Pasti selalu 99,99% itu. Karena Baduy ya, Baduy dalam terutama. Nah, itu kan nggak pakai listrik. Berarti kan tidak bisa dibilang 100% Jawa Bali itu. Atau ada daerah yang memang penduduknya sangat jauh ya dari jaringan. Nah, sehingga dia memakai seperti diesel gitu ya. Nah, kalau yang diesel kan masih elektrifikasi namanya ya. Walaupun tidak 24 jam, tetapi masih. Tapi kalau yang emang karena budaya, yang mereka tidak menggunakan listrik, nah itu nggak bisa. Di Sumatera juga ada penduduk-penduduk seperti kalau suku Baduy di Baduy Dalam ya di Banten, di Kalimantan ada suku Dayak, di Sasak di Lombok, di suku Kubu di Sumatera, ya ada beberapa ya. Nah, itu tidak menggunakan listrik mereka, jadi tidak bisa dibilang 100% gitu ya. Hanya 99, nah, jaringan interkoneksi di Pulau Jawa itu 500 kilovolt. Jadi 500 ribu volt ya. Dan 150 kilovolt. Sedangkan di luar Jawa Bali menggunakan 150 dan 70 kilovolt. Perbedaannya dia. Ini untuk interkoneksinya. Tapi yang kita pakai kan hanya 400, 380 sampai 400 atau 220 sampai 240 volt kan. Kan ini untuk transmisi ya. Nanti untuk langsung ke konsumen itu diturunkan lagi. Ini total panjangnya, makanya swasta nggak sanggup. Ya, akan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, jauh lebih besar daripada pembangkitnya sendiri. Makanya swasta itu hanya menyediakan pembangkit, pembangkitnya dibeli PLN, listriknya, kemudian PLN jual lagi ke masyarakat, karena pemerintah itu melayani semua orang, masyarakat yang kurang mampu nanti akan disubsidi. Panjangnya sampai 25.000 kilometer. Karena dia bukan hanya dari ujung Jawa ke ujung Jawa, ya, jadi bercabang-cabang kan. Kemudian jaringan transmisinya itu yang 500, 150, 70 kilovolt tadi ya. Kemudian jaring distribusi 20 kilovolt sampai 230.000 kilometer. Dan tegangan rendah, nah ini udah masuk ke pengguna ya, 300. Nah, ke rumah-rumah, ke pabrik-pabrik gitu ya. Jadi totalnya itu di atas apa hampir 500, hampir 600 kurang ya, 600.000 kilometer. Tahun 2003 ya, sekarang akan bertambah terus karena belum ada listrik yang menggunakan apa namanya wireless. Kalau telepon sudah mulai hilang ya. Nah, sekarang paling yang kabel-kabel itu biasanya untuk internet. Internet pun ada yang wireless. Nah, mungkin ini yang perlu kita bahas untuk ini udah ininya aja ya. Nah, ini nanti akan kita bahas sedikit. Mesin internal combustion, thermal juga ya, panas, tetapi dia pembakaran dalam. Nah, ini dia menggunakan nanti pembakaran dalam ada dua ya, nanti ada bensin, ada solar. Nah, yang untuk PLTD itu biasanya namanya diesel ya, solar nanti diesel. Nah, ini yang digunakan nanti pembakaran dalam. Nih, macam-macamnya nanti di
nanti akan kita bahas masing-masing. Siklus daya uap ini kan, siklus Carnot, siklus Rankine, siklus regeneratif. Biasanya gabungan, tidak ada yang satu ya. Kemudian untuk daya gasnya ada Otto siklus diesel, siklus pembakaran ganda, dan siklus turbin gas. Ini udah cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita langsung masuk ke jenis pembangkitnya ya. Jenis pembangkit yang kita gunakan. Kita mulai dari pembangkit, mulai dirembahkan bakarnya nanti ya. Untuk diesel. Untuk uap dulu ya. Itu pembangkit listrik bukan hanya di Indonesia, di dunia itu ya, rata-ratanya ya di dunia adalah yang paling besar tuh PLTU batu bara. Walaupun sekarang sudah banyak yang hibrid ya, yang campuran. Walaupun di beberapa negara seperti di Prancis itu 80%-nya negaranya menggunakan energi nuklir. Walaupun total nuklir di Amerika jauh lebih besar daripada di Prancis, tapi persentase energi listrik di Prancis itu dibandingkan di negara seluruh dunia di paling besar di menggunakan nuklir. Kalau Indonesia masih mayoritas uap ya, pembangkit tenaga uap yang di monopoli lah, di paling banyak lah ya, ditenagai oleh batu bara. Walaupun Indonesia bukan penghasil batu bara terbesar ya, tapi termasuk pengekspor batu bara terbesar di dunia. Kanada, Australia itu jauh lebih besar batu bara mereka ya. Termasuk Cina. Cuman kalau Cina, dia penduduknya banyak ya tetap impor deh ya. Nah itulah jenis pembangkit tenaga listrik, penggantar ya, pembangkit tenaga listrik. Nah terima kasih. Nanti jangan lupa Google Classroom-nya ya, di linknya diklik supaya masuk email ininya ya, dengan email yang jelas ya, nama jelas. Karena nanti tugas di situ, nanti mungkin ujiannya lewat situ, videonya, link videonya ya, link videonya lewat situ. Nah, terima kasih. Ketemu lagi kita minggu depan waktu yang sama ya. Tadi agak telat sedikit ya, karena saya masih download yang kemarin lupa. Ya. Nah, kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nanti ketemu lagi kita minggu depan pada waktu yang sama.